Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan Viko Putra Dionata dari kelas 10 Duta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kingdom Plantae. Plantae adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang dikenal sebagai tumbuhan. Ciri-ciri kingdom ini yaitu yang pertama, organisme eukariotik. Yang selanjutnya bersifat multiseluler, yaitu mempunyai banyak sel, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, merupakan organisme autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri, bereproduksi dengan cara aseksual secara tunas, cakop, stek, dan lain-lain, dan seksual dengan cara putik dan sari. Yang selanjutnya itu terdiri atas 3 filum, yaitu yang pertama filum tumbuhan lumut atau Bryophyta, yang kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku, yang ketiga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang pertama filum Bryophyta atau tumbuhan lumut. Struktur tumbuhan lumut sebagai berikut. Ciri-ciri filum ini yaitu memiliki sel banyak dan bentuk tubuh yang pipih, memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga prosesnya pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab dan basah, kecuali sphagnum yang dapat hidup di dalam air. Penyebaran lumut bersifat kosmopolit. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan merupai bentuk hati. Contoh tumbuhannya yaitu Marchantia, Polymorpha, dan Porella. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthokeratopsida. Lumut tanduk atau Anthokeratopsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Contoh tumbuhannya yaitu Brachycheros leavis dan Phyllocheros Anthocheros punctatus. Yang ketiga, lumut daun atau Birosidda. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Contoh tumbuhannya yaitu Polytrichum, Rhizogonium, Progonatum, dan Sphagnum. Yang kedua yaitu filum Pteridophyta atau tumbuhan paku. Struktur tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Ciri-ciri filum ini yaitu yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Yang ketiga memiliki ukuran tubuh yang bervariasi dari setinggi sekitar 2 cm dan hingga yang paling tinggi bisa mencapai 5 meter. Yang keempat memiliki tubuh yang bervariasi seperti lembaran, perdu, dan seperti tanduk rusa. Yang kelima memiliki batang bercabang-cabang menggarpu, atau ada juga yang berupa rizoma yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Yang keenam, tumbuh utama tumbuhan paku adalah sporofit seperti tadi. Yang ketujuh mengalami metagenesis. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama paku sejati atau Pteropsida. Disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contoh tumbuhannya yaitu Adiantum cuneatum atau suplir dan Aspelenium nidus atau paku sapi. Kedua,
paku purba atau Psilopsida. Paku purba merupakan tumbuhan paku yang keberadaannya sudah hampir punah. Tumbuhan ini sudah ada sejak lama, sejak zaman purba, dan saat ini ditemukan dalam bentuk fosilnya. Contoh tumbuhannya yaitu yang pertama Basilotum nudum dan Erwinia major. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Sphenopsida. Disebut sebagai paku ekor kuda karena bentuknya yang menyerupai ekor dan memanjang. Contoh tumbuhannya yaitu yang pertama Equisentum arvense dan lain-lain. Yang keempat, paku kaut atau Lycopsida. Paku kaut atau Lycopsida merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua macam spora. Yang pertama mikrospora dan yang kedua makrospora. Contoh tumbuhannya yaitu Lycopodium clavantum. Yang ketiga yaitu filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Struktur tumbuhan berbiji sebagai berikut. Ciri-ciri tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang pertama yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki pendulum darah, akut, xilem, dan phloem. Yang ketiga bersifat heterospora. Keempat memiliki bentuk yang bervariasi seperti semak, perdu, pohon, dan liana. Yang kelima memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Film ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya terbuka dan tidak tertutup atau terlindungi oleh daun-daun buah. Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Giardinae. Contoh tumbuhan yaitu Cycas rumpihi atau Pakis haji. Coniferae, contoh tumbuhannya itu Agathis alba atau damar. Dan Genitaniae, contoh tumbuhannya itu Ginkgo biloba. Yang kedua yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang. Yang kedua yaitu mempunyai batang lunak dan keras berkayu. Yang ketiga yaitu mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama, terdiri dari beberapa famili. Yang pertama yaitu Liliaceae, yang contohnya itu Liliaspum sp atau Lilia, Allium cepa atau bawang besar, Allium sativum atau bawang putih, Allium ascolonicum atau bawang merah, Palmae atau keluarga palem, Cocos nucifera contohnya atau kelapa, Phoenix sp atau kurma, Garminae atau keluarga rumput-rumputan, Oryza sativa atau padi, Zaimaceae atau jagung, rumput, bumbu, dan sebagainya. Orchidaceae atau keluarga anggrek, contohnya Cattleya sp, Dendrobium sp, Arundina sp, Epidendrum sp, Vanillaya panifolia atau vanili. Sekian video presentasi materi tentang Kingdom Platei saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau silap kata yang tidak berkenan di hati penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.